Jujur, gue tuh awalnya suuzon banget woy sama iklan tos koper yang seliweran terus di FYP. Kayak masa sih ada koper harga merakyat tapi klaimnya tahan banting? Padahal gue punya trauma tersendiri soal perkoperan duniawi. Kebayang gak sih lagi buru-buru ngejar boarding, terus tiba-tiba roda koper macet di tengah jalan? Asli, itu malu dan ribetnya minta ampun deh. Belum lagi kalau resletingnya jebol pas ngantri check-in. Makanya gue lumayan bawel kalau milih tas koper buat diajak bolang. Tapi iman gue goyah juga lihat review netizen yang bilang ini koper estetik pada bagus banget. Akhirnya gue iseng pesan 5 koper viral ini buat gue adu mekanik di rumah. Gue mau ngebuktiin sendiri beneran bagus atau cuma sekedar zong. Uang gue udah melayang lumayan banyak nih, jadi lo pada wajib tonton video ini sampai habis. Siapin cemilan lo, dan mari kita mulai bedah tuntas satu-satu dari urutan kelima sampai raja terakhirnya. Kita buka urutan kelima dengan koper dari JZR seri A973. Waktu pertama kali unboxing, gue lumayan kaget sih woy. Bayangin, harganya cuma 200 ribuan alias seharga kuota internet bulanan. Tapi tampilannya nggak murahan sama sekali. Desainnya tuh ala Eropa klasik gitu. Pas gue pegang, bodi polikarbonatnya berasa lumayan solid dan nggak setipis yang gue bayangin. Warnanya juga cakep-cakep parah. Terutama varian pink itu, soft banget deh. Roda putarnya juga lumayan mulus pas gue tes jalan muter-muter. Tapi namanya barang harga merakyat pasti ada kurangnya dong. Resletingnya berasa agak seret di awal tarikan. Terus buat ukuran 20 inci dia nggak punya pegangan bodi di bagian samping. Jadi kalau mau ngangkat koper masuk ke dalam kabin lumayan bikin tangan pegel. Tapi buat lo kaum mendang-mending yang butuh tas koper buat jalan-jalan ringan, koper JZR ini masih worth it banget buat disikat. Lanjut ke posisi keempat, ada koper dari Triship Network seri A916. Kalau lo anak travel, koper ini bakal jadi bestie lo banget deh. Ini koper udah bawa fitur masa kini yang mind-blowing banget woy. Di bagian atasnya ada cup holder yang bisa lo lipat. Jadi pas lo nunggu boarding, lo bisa taruh es kopi susu lo di situ. Terus di samping handle-nya ada slot khusus buat naruh HP. Sumpah, ini ngebantu banget buat lo yang suka nonton drakor sambil nunggu panggilan gate. Bodinya udah pakai campuran bahan ABS plus PC, jadinya perpaduan pas antara bodi lentur dan tahan benturan. Tapi sistem pengunciannya masih pakai resleting biasa, walau udah dikasih kunci TSA. Menurut gue, resleting tetap punya resiko gampang dibobol maling dibandingin frame aluminium utuh. Buat lo para budak konten yang butuh kepraktisan, koper pinter ini bener-bener racun yang wajib lo milikin sekarang juga guys. Masuk ke posisi ketiga, kita punya Ruying Promo Koper. Secara bentuk luar dan fitur bawaan, jujur aja, ini mirip banget sama brand Triship tadi guys. Sama-sama punya wadah tempat minum dan ada dudukan buat taruh HP-nya juga. Tapi gue lebih milih taruh brand Ruying ini di posisi ketiga karena build quality body dan finishing warnanya kelihatan sedikit lebih rapi. Warnanya tuh kayak pastel makaron yang bikin cewek-cewek pasti langsung jerit kegirangan. Pas ditarik, tuas gagang aluminiumnya berasa lebih kokoh dan goyangannya minim banget. Bagian dalam kopernya juga gue suka banget karena kain pelapisnya berasa lebih tebal dan partisi penyimpanannya lumayan banyak kantong jaringnya. Kekurangannya, bodinya masih campuran ABS sama PC, jadi nggak murni 100% bahan polikarbonat premium mahal. Tapi kalau lo nyari koper yang fiturnya gila dan harganya masih ramah di dompet, Ruying ini fix banget jadi pilihan cerdas. Posisi kedua ini jujur sempat bikin otak gue bimbang woy. Kenalin, ini namanya Dream Koper seri M101. Fitur pembunuh utama dari koper ini adalah lo bebas nambahin custom nama atau gambar logo pakai ukiran laser secara gratis dari pabriknya. Gila gak tuh pelayanannya? Kebayang gak sih lo lagi nungguin koper di area bagasi bandara, terus semua koper warnanya mirip? Nah, dengan fitur ukir nama ini, tas koper lo otomatis jadi barang eksklusif cuma punya lo doang. Bodinya juga udah jauh naik kelas pakai bahan polikarbonat premium dicampur pelindung rangka aluminium solid di sekeliling pinggirannya. Rahasia ini bikin koper berasa keras banget kayak body tank. Sistem keamanannya murni pakai kunci klip besi yang langsung jepret ngekunci rapet gitu loh. Minusnya karena dia pakai full rangka aluminium padat, berat kosong kopernya jadi lumayan berasa. Koper ini pas banget buat lo yang pengen tampil beda, elegan, dan butuh perlindungan tinggi. Sampailah kita di puncak tahtanya woy. Posisi pertama tanpa ragu jatuh kepada Tutu Koper seri Y75. Pas koper raksasa ini sampai rumah, gue langsung merinding sumpah. Lihat wujud aslinya. Aura mewahnya tuh persis kayak koper sultan yang harganya belasan juta itu loh. Padahal harganya cuma 500 ribuan aja di tokonya. Bodi polikarbonatnya tebal parah, dan finishing glossy gilapnya bikin dia kelihatan mahal berkelas. Dia juga udah dipasangin sama pelindung siku pengaman berbahan aluminium keras di tiap pojokannya.
Engsel buka tutup aluminiumnya dikunci kuat pakai teknologi paku keling double yang bikin koper ini kokoh nggak gampang patah. Keamanannya pastinya pakai sistem jepret tanpa resleting, dibekali paku kunci kombinasi TSA standar kelas dunia. Handle-nya juga empuk banget pas dipegang dan punya sistem per otomatis. Rodanya udah didesain pakai bantalan ganda yang makin berat isinya justru makin lancar dia jalan meluncurnya. Kekurangannya mungkin karena ini full pakai pelindung siku aluminium, jadinya dia emang cukup lumayan berat. Tapi kalau lo murni nyari koper yang tangguh tahan banting, Tutu ini benar-benar nggak ada lawan sepadannya guys. Gimana guys, sudah pada pusing belum kepalanya milih yang mana? Buat lo kaum dengan dompet mepet, sikat aja si JZR di urutan nomor 5 tadi. Buat lo yang butuh tempat minum gampang, sikat aja Ruying atau Triship. Udah paling benar. Buat lo yang takut koper ketuker, sikat Dream Koper dengan cetakan nama ukir lo. Dan terakhir, buat lo yang niat murni mau investasi koper tangguh jangka panjang, Tuto adalah jalan ninja hidup lo. Kalian lebih suka jadi tim koper nomor berapa nih? Tulis pendapat jujur kalian di kolom komen bawah ya. Sekalian kasih tahu gue pengalaman horor kalian sama koper. Jangan lupa like, share video ini, terus kirim linknya ke grup temen jalan-jalan lo. Pastinya check out belanjaannya dari link biru toko yang udah gue tulisin di atas, biar lo dapat koper asli. Selamat packing barang bawaan, dan selamat jalan-jalan nyantai guys.